Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dengan stambuk A41120010. Prodi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Tujuan saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah bimbingan untuk anak usia dini. Materi yang saya bawakan yaitu perkembangan pribadi konselor. Pengertian pribadi konselor: seorang konselor tidak dilahirkan dan juga bukan karena pendidikan dan latihannya semata-mata. Menjadi konselor berkembang melalui proses yang panjang, dimulai dengan mempelajari berbagai teori, latihan, serta berusaha belajar dari pengalaman praktik konseling. Menjadi konselor yang baik yaitu konselor yang efektif perlu mengenal diri sendiri, mengenal klien, memahami maksud dan tujuan konseling, serta menguasai proses konseling. Agar dapat memenuhi kebutuhan konseling, seorang konselor harus memiliki pemahaman tentang maksud dan tujuan proses konseling. Menjadi konselor yang efektif perlu mengetahui makna efektif dalam konseling. Menilai efektivitas konseling biasanya sangat subjektif dan mempunyai dua perspektif, yaitu perspektif konselor dan konseli. Keduanya dapat berbeda karena masing-masing mempunyai harapan yang berbeda. Kepribadian konselor yang diharapkan. Kepribadian konselor adalah suatu hal yang sangat penting dalam konseling. Seorang konselor haruslah dewasa, ramah, dan bisa berempati. Mereka harus alternatif, peduli pada kepentingan orang lain, dan tidak mudah marah atau frustasi. Sayangnya masih ada saja beberapa orang yang ingin terlibat dalam profesi konseling dengan alasan yang salah. Contohnya yang pertama, motivator negatif menjadi konseling. Yang kedua, kualitas kepribadian konselor efektif. Yang ketiga, menjaga efektivitas sebagai konselor. C. Cara mengembangkan pribadi konselor yang diharapkan. Cara mengembangkan pribadi konselor yang diharapkan ada 6, yaitu yang pertama, selaku konselor profesional harus memiliki kesadaran dalam melakukan pekerjaan dengan menampilkan keutuhan pribadi seorang konselor. Yang kedua, kepribadian konselor yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, konselor yang menjunjung tinggi harta martabat manusia. Yang keempat, konselor yang menunjukkan integrasi kepribadian yang kuat. Dan yang kelima, konselor yang memiliki kesadaran terhadap komitmen profesional. Yang keenam, komitmen profesional konselor terhadap komitmen etika profesional, antara lain memiliki kemampuan melaksanakan real feel sesuai dengan keperluannya. Selanjutnya D. Profesi seorang konselor. Profesi yang memiliki ciri-ciri seorang konselor yang dikenal sejak lama. Tahun 1994, Graeves telah menunjukkan bahwa seorang konselor hendaknya memiliki integritas dan vitalitas, gesit dan terampil, memiliki kemampuan menilai dan memperkirakan secara tajam. Menurut Dawn 1984, melihat bahwa konselor perlu memiliki ciri-ciri objektif, menghormati anak, memahami diri sendiri, matang dalam menilai dan memperkirakan, mampu mendengar dan menyimpan rahasia,
teguh dalam pendirian, mempunyai rasa humor, mampu mengkritik secara membangun, serta memiliki kepribadian yang matang dan integrasikan. Pada itu juga telah dikenal 24 ciri yang menonjol dari seorang konselor. Di antaranya jujur, setia, sehat, berkepribadian, dan berwatak baik, memiliki filsafat hidup yang mantap, serta memiliki sikap bahwa apa yang dilakukannya itu merupakan suatu hal yang harus dilakukannya. Konselor juga digambarkan sebagai seorang yang memiliki sifat-sifat kewanitaan atau keibuan, lembut, penyayang, suka memberi, dan tidak banyak menuntut, dan sebagainya. Rumusan yang diberi oleh ASCA tentang sifat dasar dan pekerjaan konselor ialah sebagai misi dengan karakteristiknya yang mendalam terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kesimpulan dari materi pengembangan pribadi konselor adalah konselor yang memiliki kepribadian yang utuh, yaitu konselor yang tidak mudah terpengaruh oleh suasana yang timbul pada saat konseling. Konselor seperti ini adalah konselor yang dapat mengandalkan dirinya dari pengaruh suasana hati yang dialaminya sebagai konselor atau sebagai anggota keluarga, masyarakat, serta juga harus mempunyai karakteristik untuk membentuk pribadi yang dapat ditiru oleh orang lain, khususnya para siswa, membiasakan untuk memiliki etika yang bagus dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.